Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi binikmati tatimus solihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Masyarul muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Bincang Sehat bersama Dokter. Yang tentunya pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2022. Seperti biasanya di program kita Bincang Sehat ini, kita akan mengundang narasumber yang insya Allah kompeten dalam bidangnya yang akan berbagi bersama kita tentunya dalam dunia medis. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabatnya dan umatnya mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah narasumber kita pada sore hari ini ialah Dr. Hayu Fatramadan ya. Beliau merupakan dokter spesialis THT di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan Masya Allah beliau sering sekali kita undang untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Suatu kehormatan kembali bagi kita bisa mengundang Dr. Hayu pada sore hari ini. Kita akan sapa dulu beliau pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Jazakumullah dok atas kesempatan waktu lagi dokter bisa berbagi pada kita. Baik, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, topik kita pada Bincang Sehat Al-Furqan TV pada sore hari ini ialah manfaat puasa dalam sudut pandang medis. Nah, Masya Allah. Kenapa kita bahas manfaat puasa? Karena Alhamdulillah sekarang ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah ya, yang mana kita dianjurkan di 10 awal bulan Zulhijjah ini memperbanyak puasa sunnah. Nah, dengan Dr. Hayu nanti akan dijelaskan kepada beliau tentang sebenarnya selain kita mendapatkan pahala yang banyak ya dari puasa-puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, ternyata juga memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Akibat daripada kita melakukan puasa sunnah ini insyaallah ta'ala. Baik, tidak panjang lebar bukan dari kami dari studio Al-Furqan TV, Mahat Al-Furqan Islami Sulawesi Gresik. Kita serahkan kepada Dr. Hayu untuk memberikan paparan kepada kita dan dilanjut dengan tanya jawab nantinya kepada dokter. Kami persilahkan. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik, terima kasih kepada Al-Furqan TV dan juga para kru atas kesempatannya kali ini. Karena masih diberikan kepercayaan dan amanah untuk memberikan sedikit materi tentang kesehatan, dan alhamdulillah pada sore hari ini insya Allah memberikan materi terkait dengan puasa. Ini kita akan sedikit kupas mengenai efek atau dampaknya bagi kesehatan. Khususnya terlebih kalau kita berpuasa, sebetulnya kurang etis kalau kita mencari-cari apa sih hikmah-hikmah dari suatu ibadah. Hanya saja karena kita dari medis, kita memaparkan insya Allah syariat-syariat apa yang telah kita terima, apa yang telah dibebankan kepada kita itu ada hikmah dan ada manfaatnya, khususnya dari sisi kesehatan. Mengenai puasa sendiri itu kalau kita kenal di dunia puasa dimanapun, di belahan dunia manapun, dari literatur manapun, dari artikel manapun, akan sangat banyak macamnya terkait dengan puasa. Nah, hanya saja puasa yang kita jalani sebagai umat muslim, baik itu puasa Ramadan atau puasa wajib maupun puasa sunnah, puasa ini masuk dalam kategori, kalau dalam istilah medisnya atau istilah kerennya itu intermittent fasting, di mana disebut dengan intermittent fasting ini adalah kita beberapa jam itu tidak makan dan minum, kemudian dalam beberapa jam kita ada kesempatan waktu atau jendela waktu untuk makan dan minum. Nah, biasanya rata-rata intermittent fasting ini mengambil patokan jam itu 16 jam berpuasa, 18 jam berbuka. Ya, kurang lebih di beberapa negara memang berbeda-beda kalau kita dalam syariat kita.
kurang lebih ya 18 jam puasa atau 16 jam, kisaran sekitar begitu. Oh iya, untuk mengenai puasa ini sendiri akan ada sangat banyak sekali efek-efek yang ditimbulkan terhadap tubuh kita, terutama bagi masalah kesehatan. Masya Allah luar biasa sekali yang tidak banyak kita ketahui mengenai puasa. Nah, kalau misalnya ada orang yang berpuasa tapi justru dia malah sakit, itu berarti ada yang salah. Entah sebelumnya sudah memang ada penyakit yang tidak boleh untuk berpuasa, atau puasanya dia yang salah. Nah, puasanya dia yang salah itu bagaimana? Terlebih dari sisi bagaimana dia sahur dan bagaimana dia berbuka. So, ya, Ana akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa manfaatnya. Mungkin manfaat yang pertama yaitu dari sisi puasa ini dapat merubah fungsi hormon dan juga fungsi sel, juga fungsi genetik. Nah, maksudnya bagaimana? Dalam puasa ini itu akan mempengaruhi level atau kadar dari insulin. Ini salah satu zat yang saya contohkan, yang mungkin orang banyak tahu ya tentang insulin, di mana insulin ini diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, kalau misalnya kita berpuasa, kadar insulin atau level dari insulin ini dia bisa berkurang. Dan ini juga bisa membantu suatu proses pembakaran dari lemak, juga bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, ini salah satu contoh manfaatnya dari insulin. Ini dalam artian apa yang Anda jelaskan bukan berarti satu hari puasa sekali ya, tapi ini tercapai, manfaat-manfaat ini nanti tercapai di mana kita melakukan puasa yang rutin, baik itu puasa Senin Kamis maupun puasa Sunnah Daud maupun puasa kayak semacam yang sekarang kita lakukan Zulhijjah seperti ini. Nah, itu dilakukan secara rutin. Kalau hanya puasa satu kali dalam satu pekan, nah itu belum ada efek yang signifikan. Baik, kemudian masih dalam konteks yang sama, yaitu dalam fungsi hormon, puasa ini dapat memberikan pengaruh pada human growth hormone. Jadi pada human growth hormone ini dapat memberikan efek yang cukup signifikan. Dia dapat meningkatkan HGH ini tadi, human growth hormone, di mana dengan tingginya human growth hormone ini, dia dapat memberikan pertumbuhan atau perkembangan yang bagus buat otot, massa otot, dan juga beberapa organ atau manfaat fungsi yang lainnya. Dia juga pada HGH itu bisa membantu proses pembakaran pada lemak. Jadi lagi-lagi lemak-lemak yang tidak terpakai, yang tidak digunakan, atau lemak-lemak yang jahat itu dapat dibakar dengan pembantuan dari human growth hormone ini tadi. Nah, kemudian dia juga dapat memiliki sifat memperbaiki sel, di mana pada tubuh kita jika terpapar banyak oksidan yang tinggi, itu akan mengalami kerusakan sel. Nah, sel-sel ini tadi dengan bantuan kita berpuasa, itu dalam penelitian terbukti bahwa terjadinya percepatan atau membantu peningkatan proses perbaikan tingkat seluler. Nah, itu bagus sekali kan. Kemudian juga membantu mengeliminasi atau mengeluarkan istilahnya bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh, istilahnya bisa kita sebut dengan toksin, atau bisa kita sebut dengan sel-sel yang sampah, zat-zat sampah yang harusnya dibuang. Itu dengan berpuasa itu tubuh itu dibantu untuk meningkatkan proses pembuangan tersebut. Nah, kemudian pada beberapa faktor-faktor genetik dan molekul itu juga terjadi proses metabolisme atau proses perbaikan pada proses puasa. Baik, kemudian dari puasa ini itu juga dapat menurunkan berat badan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan juga dapat membantu dari proses pembakaran dari lemak. Nah, kok bisa kita berat badan berkurang? Ya mungkin pertama sudah terbukti ya,
dari proses kita intake atau proses makan kan jelas berkurang karena dengan kita berpuasa, dari asupan makanan kalorinya jelas tidak sebanyak kalau kita tidak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga menurunkan kadar insulin, terus kemudian meningkatkan kadar HGH tadi, dan juga meningkatkan zat atau enzim yang disebut dengan norepinefrin atau noradrenalin, itu dapat meningkatkan proses pemecahan atau pembakaran dari lemak dari tubuh, yang nantinya setelah dipecah, lemak-lemak tadi itu akan digunakan untuk sebagai energi. Nah, inilah salah satu sebab kenapa orang yang rutin berpuasa itu tidak merasakan lapar. Jadi energinya masih ada. Bahkan ada yang orang yang sudah terbiasa cukup sahur dengan minum air putih, itu dia tidak merasakan capek, tidak merasakan letih, lesu, lemah. Karena apa? Karena ada proses pemecahan dari lemak itu tadi. Pada proses puasa itu ada proses seperti itu. Nah, kemudian dengan berpuasa ini juga dapat meningkatkan metabolisme pada metabolisme tubuh, yang dimana kalori-kalori itu dibakar, sehingga itulah kenapa berat badan juga menjadi berkurang atau menurun. Nah, dalam beberapa penelitian pernah disebutkan kira-kira orang yang rutin berpuasa itu sekitar rutin ya, ini sekitar 3 sampai 20 mingguan, itu penurunan berat badannya itu sekitar 3 sampai 8%. Jadi ini sudah melalui uji ilmiah atau uji klinis, penelitian ilmiah, ada penurunan dari berat badan dan proses pembakaran lemak. Nah, mengenai efeknya terhadap insulin tadi, jadi seperti kita ketahui bersama, adanya suatu masalah terhadap insulin itu berpengaruh pada kondisi gula, kadar gula pada tubuh, yang banyak diderita oleh penderita kencing manis tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2. Nah, dengan proses perbaikan insulin ini tadi, biasanya untuk menurunkan resistensi insulin, itu dapat, pertama kita dapat terhindar atau menurunkan resiko terjadinya kencing manis atau mengalami kencing manis tipe 2. Nah, bagi para penderita kencing manis atau diabetes mellitus yang tipe 2, dengan adanya kondisi seperti ini, tubuh secara otomatis dapat menurunkan kadar gula darah, sehingga kadar gula darah itu akan relatif stabil. Jadi berkurang, kira-kira dalam penelitian itu sekitar 20-31%. Pada saat kita berpuasa, kadar gula darah kita turun sekitar 20-31%. Nah, kemudian pada puasa itu juga ada suatu proses di mana kondisi suatu inflamasi, mungkin pernah dengar, inflamasi pada tubuh ataupun pada tingkat seluler, yang disebabkan karena banyak faktor, salah satunya karena proses stres oksidatif. Nah, dengan adanya kita berpuasa, itu kita mengalami proses penurunan dari oksidatif stres ini tadi. Sehingga salah satu dampaknya apa? Dampaknya adalah mengurangi penuaan yang cepat atau mencegah penuaan yang terlalu dini. Dan juga dalam beberapa penyakit-penyakit yang kronik yang disebabkan oleh adanya stres oksidatif. Nah, sehingga sel-sel itu akan lebih istilahnya lebih mudah diremajain, jadi tidak gampang tua, tidak gampang stres dari tingkat seluler dan molekul, dan juga menurunkan kadar radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kan juga membuat kita istilahnya dalam organ-organ tubuh kita tuh cepat tua atau cepat dari sisi penampang lah, itu lebih tua dari usianya, kayak seperti itu. Nah, kalau ingin awet muda, ya kita bisa membiasakan berpuasa, rutin untuk berpuasa. Insya Allah nanti dari sisi tubuh kita akan juga awet muda. Nah, untuk kasus-kasus inflamasi seperti misalnya kita sakit infeksi yang berat, kayak kondisi-kondisi
yang barusan ini kemarin kayak COVID itu kan mengalami kondisi inflamasi yang berat. Nah, sebetulnya kalau memang pada kondisi seperti itu, puasa itu dapat membantu menurunkan proses inflamasi dalam tubuh, sehingga keradangan-keradangan pada tubuh itu dapat berkurang. Misalnya juga pada kasus nyeri sendi yang telah terbukti kayak artritis itu, osteoartritis itu kan karena keradangan juga. Nah, itu dapat diturunkan dengan proses berpuasa. Nah, kemudian dalam proses yang lain, dia juga puasa ini dapat menurunkan resiko terjadinya serangan jantung atau sakit jantung. Di mana kita ketahui bahwasanya penyakit pembunuh terbesar di dunia yaitu adalah penyakit jantung. Ya, ini sampai sekarang dia masih menempati urutan pertama. Nah, dengan adanya kita berpuasa ini, itu jantung kita istilahnya mudahnya menjadi lebih sehat. Kenapa? Dari sisi tekanannya juga diturunkan, dari sisi jumlah output oksigen atau output dari darah yang dialirkan juga tidak terlalu berat bebannya. Dia juga dapat menurunkan kadar kolesterol yang dimana kita ketahui pada kolesterol itu juga salah satu penyebab sakit jantung atau pembuluh darah. Nah, itu juga dikurangi dengan kita berpuasa, kadar-kadar tersebut menjadi lebih berkurang atau stabil, sehingga resiko-resiko terkena penyakit jantung itu dapat berkurang atau menurun. Nah, bagi penderita-penderita pasien yang memiliki darah tinggi atau sudah memiliki sakit jantung, dengan berpuasa itu juga secara klinis terbukti keluhan mereka berkurang. Nah, jadi bisa membantu kombinasi dengan pengobatan. Jadi bukan berarti puasa ini satu-satunya obat ya. Jangan sampai disalahartikan sehingga nanti ada yang bilang, oh kita nggak perlu minum obat, kalau begitu nggak perlu berobat, kita puasa saja. Jadi itu pemikiran yang keliru ya, tidak tepat. Ini jadi puasa dapat dijadikan salah satu kombinasi terapi kalau kita memiliki sakit. Ya. Kemudian dari manfaat lainnya adalah yang dalam berpuasa itu ada proses yang disebut dengan autofagi. Nah, proses autofagi itu bagaimana? Proses autofagi itu proses di mana sel seluler kita itu memakan kotoran-kotoran atau zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, misalnya ada bakteri, ada kuman, ada virus. Nah, sel-sel itu kita memakan, jadi kayak ya dimakan gitu, terus kemudian dibuang atau dihancurkan atau dibuang. Nah, itu disebut dengan proses autofagi. Nah, proses autofagi ini pada saat kita berpuasa itu prosesnya itu meningkat sehingga dapat membantu tubuh untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan atau yang berbahaya buat tubuh. Nah, yang lebih menarik lagi, dalam beberapa studi, puasa ini terbukti secara klinis ya, secara ilmiah, dia dapat mencegah proses terjadinya kanker. Kan kita ketahui bahwasanya kanker itu secara patogenesis, kanker itu adalah di mana sel sehat itu dia yang tadinya harusnya membelah diri menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6 dan sebagainya itu dengan waktu yang normal tertentu pada kondisi yang sakit, sel kanker ini dia membelahnya terlalu cepat sehingga muncullah suatu tumor kayak seperti itu. Jadi patogenesis dasarnya seperti itu. Nah, pada saat puasa itu dapat menghambat atau mencegah terjadinya suatu proses proliferasi yang berlebihan. Proliferasi itu proses ini apa namanya pembelahan sel itu dapat dicegah. Sehingga masya Allah ini sungguh hebat sekali ya efek dari puasa yang sebetulnya kita masih jarang kita ketahui. Nah, kemudian puasa ini pada penderita-penderita kanker yang menjalani kemoterapi itu juga dapat secara ilmiah atau secara penelitian terbukti dia dapat menurunkan atau mengurangi efek samping dari kemo. Nah, efek samping dari kemo yang paling sering kita
ketahui adalah muntah atau mual, dan banyak faktor lainnya dan banyak efek samping lainnya. Nah, dengan kita berpuasa, itu ternyata ada penelitian dapat menurunkan efek samping dari proses kemoterapi. Jadi benar-benar luar biasa sebetulnya. Nah, kemudian efek bagus lainnya yang berdampak pada tubuh kita adalah pada saat kita berpuasa, yaitu efek terhadap otak kita, di mana otak kita penuh akan saraf, penuh akan hormon-hormon, akan zat-zat, itu sangat berpengaruh sekali. Sehingga dengan adanya proses berpuasa ini dapat memberikan tambahan atau penyegaran terhadap zat-zat yang ada di otak, sehingga kita dalam proses berpikir, dalam proses memori atau mengingat, itu dapat meningkat karena dengan adanya proses berpuasa. Nah, kemudian dalam proses berpuasa ini juga dapat memperbaiki atau mencegah kerusakan dari sel-sel saraf. Jadi sel-sel saraf yang dia proses mau rusak, misalnya kita ada terpapar entah itu bahan-bahan kimia atau terpapar dengan radiasi yang menyebabkan sel-sel saraf itu menjadi rusak. Nah, kerusakan itu kan ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya sementara atau temporer. Nah, pada saat sel saraf ini mengalami cedera atau kerusakan, sebelum dia jatuh ke arah yang permanen, kerusakan yang permanen, nah dengan puasa ini ternyata tubuh itu dapat mencegah sel saraf ini tidak jatuh ke kerusakan yang permanen. Dan juga dia dapat mempercepat proses penyembuhan dari kerusakan sel saraf tersebut. Nah, jadi sungguh ajib sekali manfaat dari berpuasa ini. Nah, dari contoh penyakit yang bisa kita sampaikan mengenai gangguan kerusakan sel-sel saraf itu tadi, selain yang sudah sangat makruf kita dengar adalah seperti stroke. Nah, stroke ini kalau kita periksakan atau kita amati lebih detail mengenai baik patofisiologisnya dan tingkat seluler, di sana ada kerusakan saraf di bagian otak. Nah, dengan kita melakukan berpuasa, itu justru sangat membantu proses regenerasi atau proses perbaikan dari sel-sel saraf tadi, walaupun memang sel saraf itu dia tidak dapat regenerasi dengan seperti sel-sel yang lain, tapi setidaknya dia menjadi istilahnya kalau kita dalam bahasa medis itu neuroprotektif atau neuroprotektan, yang dapat mencegah sel-sel saraf tidak menjadi lebih rusak lah, kasarannya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penyakit-penyakit seperti Parkinson, di mana yang kalau kita lihat orang itu khas jalannya kayak robot, terus tangannya tremor, bergerak-bergerak, nah itu namanya Parkinson. Nah, ternyata ada penelitian orang Parkinson yang menjalani puasa rutin, itu justru ada perbaikan dari keluhannya, gitu. Nah, sekali lagi yang saya tekankan, bukan berarti puasa ini menjadi terapi utama atau satu-satunya ya, tapi puasa ini dapat
Baik dokter, jazakallah khair atas pemaparannya, Masya Allah ya. Memang banyak sekali manfaat dari berpuasa ini, terutama yang kita tahu cukup memberikan efek juga bagi para penderita diabetes ya. Jadi di situ cukup baik jika kita mungkin bisa merutinkan puasa. Baik dok, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan Anda tanyakan ke dokter terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Mungkin akan ada juga pertanyaan dari pemirsa juga yang mungkin disampaikan kepada dokter nantinya. Oke dok, pertanyaan pertama dok, benar nggak sih dok, puasa itu efektif untuk menurunkan berat badan dok? Oh ya, seperti yang Anda sudah jelaskan tadi, ada penjelasan mengenai itu. Kalau bicara efektif, tergantung ya, balik lagi. Kita harus melihat, kan ada, kalau misalnya kita berpuasa, ternyata kita malah sakit, terus kita berpuasa, ternyata kita malah berat badan naik. Nah, itu berarti ada yang salah dengan puasa kita. Nah, di dalam puasa kan ada sahur dan juga ada berbuka. Pasti ada yang salah dari salah satu tersebut. Entah makan kita yang kebanyakan, atau kombinasi pola makan kita yang salah, atau pada saat kita malam menjelang tidur juga masih makan. Nah, itu juga dapat memberikan efek yang tidak bagus walaupun kita berpuasa. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita berpuasa secara normal, itu memang sudah terbukti secara ilmiah bahwa misalnya puasa itu tadi ada penelitian 3 sampai 20 pekan ya. 3 sampai 20 pekan orang yang berpuasa rutin intermittent fasting itu dia mengalami penurunan sampai 20% dari berat badannya atau kadar lemaknya berkurang sampai 20%. Toyib. Masya Allah dok. Pertanyaan kedua gini dok, saat kita berpuasa, apakah berolahraga itu berbahaya dok untuk tubuh kita dok saat kita sedang berpuasa? Baik. Jadi memang beberapa artikel yang memang Ana baca itu bagi orang-orang yang berpuasa, khususnya yang dia sudah rutin mengalami puasa, itu boleh melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas berat. Nah, untuk olahraga itu kan ada kategorinya, olahraga ringan, olahraga sedang, dan olahraga berat. Nah, kalau pada orang-orang yang sudah terbiasa menjalani puasa itu insya Allah tidak akan berdampak negatif terhadap tubuhnya. Kecuali memang olahraga di mana kita siang-siang atau cuacanya panas, kita olahraga untuk menguras keringat atau beban langsung berat kayak misalnya sprint di siang hari yang memang bertujuan untuk menurunkan berat badan secara ekstrim. Nah, itu tidak bagus. Kenapa? Karena dengan kita berpuasa, kadar cairan tubuh kita itu berkurang. Kalau kita ditambahi dengan olahraga yang ekstrim, terutama pada saat terik matahari, sehingga kita panas kondisinya, dan tubuh itu mengeluarkan cairan secara masif atau secara banyak, itu dapat memberikan efek ke ginjal kita. Ginjal kita bisa kena penyakit ginjal akut. Nah, itu bisa rusak nanti ginjalnya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apakah boleh berolahraga, sebetulnya boleh saja, tapi lihat dulu olahraganya. Bisa ringan, bisa sedang, dan berat. Nah, saran Ana, olahraga yang ringan-ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Baiknya ya menjelang sore, menjelang berbuka, itu lebih bagus. Karena kalau misalnya tidak terbiasa berpuasa, bagi orang-orang yang olahraganya di pagi hari, itu dia siang hari sudah tidak kuat. Seperti itu. Karena adaptasi tubuhnya tidak sama dengan orang yang sudah terbiasa berpuasa. Oh ya, kurang lebih begitu. Terus ada lagi pertanyaan seperti ini dok. Kita banyak membaca bahwasanya literasi saat kita diet itu, puasa itu saat dimana tubuh kita itu memakan detox dok. Sebenarnya detox itu apa sih dok? Apakah dia itu adalah racun dalam tubuh kita atau seperti apa sih dok? Jadi memang benar kalau kita berpuasa itu ada proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu proses mengeluarkan kotoran dalam tubuh atau racun-racun atau zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh.
Nah, itu membantu proses detoksifikasi. Yang paling berdampak, organ yang paling berdampak dalam proses detoksifikasi itu usus. Nah, itu memang pernah diteliti juga menggunakan endoskopi. Endoskopi itu alat kamera kecil gitu yang masuk baik lewat mulut maupun lewat anus. Ya, ini masuk lewat mulut atau lewat hidung sehingga dapat melihat saluran pencernaan baik melalui mulai dari lambung, terus kemudian usus halus, duodenum, usus dua halus dan usus 12 jari, kemudian usus besar dan sebagainya. Itu memang ada penelitiannya antara orang yang berpuasa sama orang yang tidak, ususnya itu lebih bersih dari orang yang berpuasa. Padahal sama-sama makan. Nah, kan ada yang bilang, iya kan puasa kan tidak makan. Tidak juga, orang puasa kan masih sahur, masih berbuka, masih ada makannya. Nah, itu tapi bukan dilihat dari makan tidak makannya yang membuat usus itu bersih, tapi dari proses berpuasanya itu ada proses meningkatkan detoksifikasi itu tadi. Sehingga usus itu terlihat lebih bersih dan zat-zat makanan yang tidak dipakai atau tidak dimanfaatkan oleh tubuh itu dipermudah untuk keluar. Jadi begitu kurang lebihnya. Baik dokter. Eh, kan kalau kita sudah tahu ya dok ya bahwasanya kita itu kalau sahur itu kan memang tidak boleh juga terlalu berlebihan dok ya, sampai kita kenyang yang luar biasa untuk bisa bertahan dalam puasa. Muncul pertanyaan seperti ini dok, apakah berbahaya kalau kita berpuasa itu tidak sahur sama sekali dok? Misalnya kalau kita ya memang karena mungkin kita mual kalau makan pagi hari, ataukah kita mungkin terlambat untuk sahur. Sepertinya berbahaya nggak sih dok saat kita puasa tanpa sahur itu dok? Oh ya, tanpa sahur di sini harus kita perinci lagi. Apakah tanpa sahur ini benar-benar tidak makan dan minum sama sekali? Nah, ini juga harus diperinci karena apa? Karena Afan anak kasih contoh anak pribadi itu pada saat dari SMP itu sudah terbiasa kalau berpuasa itu hanya minum air putih dan akhirnya sampai sekarang ya tidak ada masalah kalaupun misalnya anak sengaja untuk tidak makan itu tidak memberikan efek apa-apa karena proses adaptasi dari tubuh. Nah, bagi yang tidak terbiasa berpuasa, sebaiknya ya tetap sahur karena bagaimanapun juga kita sunnahnya dalam berpuasa salah satu sunnahnya adalah sahur karena ada keberkahan. Nah, dalam dalam kacamata medis pun memang kita dianjurkan ada sedikit makanan pada pagi hari, bukan makanan berat. Nah, kenapa ternyata Nabi itu memberikan sunnah pada kita untuk sahur dengan kurma. Nah, ternyata ada penelitian menjelaskan bahwasanya pada saat kita makan kurma pada saat sahur sehingga itu bisa awet sampai buka puasa. Nah, kurma itu juga memberikan efek yang baik, energi yang maksimal dengan 3 atau 5 butir kurma, khususnya kurma ajwa itu kan sampai 7 biasanya itu yang ada hadis yang mengenai racun, tidak kena sihir dan racun jika kita pagi hari makan kurma ajwa 7 butir. Nah, itu sudah ada penelitiannya dan itu memang dijelaskan di sana khusus kurma ajwa. Jadi ada penelitian. Orang barat meneliti kenapa sih kok ada hadis Nabi tentang ini. Nah, sama mereka diteliti. Nah, ternyata ada efeknya. Nah, efek sampai makan kurma 7 itu kenapa? Nah, sebetulnya masalah angka tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalnya kita makan sedikit, kenapa kok kurma yang dijadikan pilihan untuk sahur dan juga berbuka? Karena kurma itu dia pengolahannya itu tidak berat. Sehingga dia tidak membebani liver, tidak membebani usus, tidak membebani organ-organ lainnya. Nah, dengan proses metabolisme atau proses pengolahan yang ringan, dengan ringan gitu aja kandungannya tapi luar biasa, bisa sampai buka puasa itu tidak terasa capek, tidak terasa haus, tidak terasa lapar, dan tidak terasa letih. Jadi kembali lagi, kalau Ana sarankan pribadi, misalnya ada yang tanya seperti tadi, sebaiknya tetap sahur, kecuali memang kebablasan, tidak bangun, ya tidak masalah. Tapi masa setiap hari bablas terus kan ya enggak. Jadi kan sebaiknya tetap sahur. Kurang lebih begitu. Baik dokter, jazakumullah khair atas penjelasannya. Satu pertanyaan lagi dok, terakhir dari pemirsa kita seperti ini dok. Dokter, apakah berpuasa itu
akan berefek pada dehidrasi pada tubuh kita. Lalu apakah puasa itu juga berimpact yang baik atau tidak baik pada seorang ibu yang menyusui, Dok? Baik. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama masalah dehidrasi. Memang pada saat puasa kadar cairan tubuh kita itu akan berkurang. Nah, mengenai persentasenya itu tidak ada persentase yang pasti karena masing-masing orang berbeda. Sehingga tidak ada persentase baku berapa persen dari cairan dari tubuh kita berkurang. Yang jelas sudah terbukti secara ilmiah dan secara medis bahwasannya orang yang berpuasa itu dia akan mengalami kekurangan cairan. Nah, oleh sebab itu kita aktivitasnya harus hati-hati karena kan pada siang hari atau sore itu kadang sudah merasa haus dan sebagainya. Nah, cara mudah kita untuk mendeteksi kita kekurangan cairan pada saat kita puasa, bagaimana kita lihat dari bibir kita. Kalau bibir kita kering, pecah-pecah, nah itu berarti kita dehidrasi. Nah, biasanya dehidrasi yang sampai berefek pada tubuh kita itu kalau masih 1 hari masih belum ada tanda-tandanya. Biasanya udah hari kedua, ketiga kita berpuasa, kalau memang benar-benar kekurangan cairan betul, itu kelihatan banget. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya mengenai ibu menyusui, apakah memberikan efek negatif? Nah, tergantung. Ini bisa dari beberapa faktor juga. Jadi nggak bisa kita bilang, oh pasti memberikan efek yang baik, oh pasti memberikan efek yang buruk. Itulah kenapa dalam sebuah hadis kan juga dijelaskan bahwasanya salah satu keringanan orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah ibu menyusui. Nah, itu tadi kenapa? Dalam penelitian medis pun orang yang menyusui itu kalau misalnya dengan berpuasa ternyata dia memberikan efek yang tidak bagus, ya sehingga boleh tidak berpuasa. Nah, jadi tidak pasti untuk pasti orang yang menyusui itu akan memberikan dampak. Tidak. Kenapa? Karena pada saat ibu menyusui itu kan ibu membutuhkan banyak energi, terutama cairan. Nah, pada saat ibu itu menyusui, cairan ASI yang keluar kepada bayi itu cukup banyak. Nah, kalau misalnya dengan dia berpuasa dan juga dapat mengganggu produksi ASI, nah itu juga sebaiknya tidak perlu berpuasa karena kasihan bayinya, apalagi bayi-bayi yang masih usia di bawah 6 bulan atau masih butuh ASI eksklusif, itu sebaiknya tidak perlu untuk berpuasa. Kurang lebih begitu, Toyib. Baik, dokter. Jazakumullah khair atas jawabannya dan juga pemaparan pada sore hari ini, Dok. Mungkin boleh kasih tips terakhir kepada kita, Dok, yang kita melaksanakan puasa agar tubuh kita tetap sehat, Dok. Silakan, Dok. Baik, kebetulan kita di bulan Zulhijjah ini kita ada puasa, insya Allah kita semua bisa dimudahkan. Ada sedikit tips kalau kita supaya puasanya kuat ya, biar puasanya kuat, puasanya nikmat. Dan pertama tetap kita bangun untuk sahur, dan sahur kita juga jangan terlalu jauh dari azan subuh, jadi kita mepetkan dengan azan subuh. Kemudian jangan kita sahur maupun berbuka itu dengan makanan-makanan yang berat. Makanan berat contohnya seperti apa? Karbohidratnya tinggi, terus kemudian banyak minyak atau berminyak atau berlemak, terus kemudian pedas. Nah, makanan-makanan ini yang sebaiknya kita kurangi atau bahkan kita hindari agar pada saat kita berpuasa itu tidak menimbulkan suatu mudarat atau penyakit atau sakit. Nah, kurang lebih begitu. Toyib, jazakallahu khair. Baik, dokter. Masya Allah, bayakum, Dok, atas penjelasannya dan juga tipsnya. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hayu Fat Ramadan atas waktunya. Suatu kehormatan kembali bagi kita bisa mengajak dokter untuk membagikan tips dan juga memberikan nasihat seputar dunia medis. Dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami berharap program kami pada sore hari ini sangat bermanfaat bagi Anda, apalagi Anda yang 10 hari di awal Zulhijjah ini sedang melakukan puasa sunnah.
Semoga puasa kita di samping kita mendapatkan pahala yang banyak dan juga memberikan kesehatan yang baik untuk tubuh kita. Jazakallahu khair atas waktunya Dr. Hayu dan juga para pemirsa semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.